Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Kirana menatap layar laptopnya dengan mata yang mulai terasa lelah. Sudah hampir 2 minggu ia menghabiskan waktu memeriksa literatur dan berita seputar pondok pesantren di daerah-daerah terpencil. Tugas akhirnya yang berjudul Fenomena Sinkretisme dalam Pendidikan Agama Islam Tradisional menuntutnya untuk melakukan riset lapangan, mengunjungi pondok-pondok yang belum banyak dikenal halayak umum. Ia tidak ingin menulis tentang pesantren modern yang penuh teknologi dan sudah sering dibahas dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ia mencari sesuatu yang belum banyak disentuh, yang masih murni, atau mungkin justru menyimpang. Namanya Pondok Al-Hidayah muncul saat ia membaca kolom komentar sebuah artikel forum daring. Seorang pengguna anonim menuliskan, "Ada satu pondok di pinggir hutan yang ngajarin Islam versi Walid. Mereka bilang lebih murni dari mazhab manapun. Tapi katanya, ada yang hilang tiap malam Jumat." Kirana menyalin alamat email anonim itu, tapi tak berharap banyak. Namun 2 hari kemudian, sebuah balasan muncul di kotak masuknya. Isinya singkat. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu tentang jalan yang lurus, datanglah ke pondok kami. Kami tidak menerima banyak tamu, tapi kau akan belajar sesuatu yang tak diajarkan dimanapun. Hubungi Ustaz Farhan jika sudah sampai di desa Cigintung." M. Rauf. Nama itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Tidak ada jejak di Google Scholar, tidak ada pula dalam daftar alumni Universitas Islam besar di negeri ini. Tapi justru itu yang membuat Kirana semakin penasaran. Sebagai mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Syariah dan Usuluddin, ia tahu bedanya antara ajaran yang sahih dan yang kabur. Dan rasa ingin tahunya sudah melampaui batas logika. Perjalanan menuju desa Cigintung memakan waktu hampir 9 jam dari kampusnya di Bandung. Setelah naik bus umum dan menyambung dengan ojek motor, Kirana akhirnya tiba di ujung jalan berbatu yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Pintu gerbang pondok berada di balik deretan pohon pinus yang menjulang. Tertulis di atas lengkungan kayu besar, "Pondok Al-Hidayah, Nurul Akhir Zaman." Kirana mengerutkan kening. Kalimat itu tidak umum digunakan pondok pesantren. Biasanya hanya mencantumkan nama dan tahun berdiri. Tapi ia tetap melangkah masuk, menyusuri jalan kecil dengan rumput liar yang tumbuh subur di sisi kanan kiri. Beberapa santri melintas, semua mengenakan jubah putih dan sorban merah hati. Wajah mereka tenang, nyaris tanpa ekspresi. Beberapa sempat melirik Kirana, lalu cepat-cepat menunduk. Tidak ada suara canda, tidak ada celoteh sebagaimana lazimnya pondok-pondok yang ia datangi sebelumnya. Di depan bangunan utama yang berarsitektur kuno dan sederhana, berdirilah Ustaz Farhan, lelaki parubaya dengan janggut tebal dan sorot mata tajam. Ia menyambut Kirana tanpa banyak basa-basi. "Mahasiswi syariah dari Bandung?" tanyanya datar. "Iya, saya Kirana. Sudah mengirim email sebelumnya." Farhan hanya mengangguk. "Kami tidak terbiasa menerima tamu perempuan. Tapi karena ini wasiat Walid, kami izinkan kamu tinggal. Tapi ada syaratnya." "Apa itu?" "Kamu hanya boleh mencatat selama jam belajar. Di luar itu, kamu harus mengikuti semua aturan pondok. Tidak ada kamera, tidak ada suara keras, dan jangan pernah bertanya tentang masa lalu siapapun di sini." Nada suara Farhan datar, tapi mengandung tekanan. Kirana mengangguk pelan. Dalam hati, ia mencatat poin menarik nomor 1. Pondok Al-Hidayah terdiri dari 5 bangunan utama: ruang pengajian, asrama putra, asrama pengurus, dapur umum, dan ruang kitab. Kirana ditempatkan di sebuah kamar kecil di belakang ruang dapur, khusus untuk tamu perempuan. Tidak ada santriwati di pondok ini, semua penghuni adalah laki-laki, kecuali para ibu dapur yang hanya muncul menjelang waktu makan dan langsung menghilang setelahnya. Hari-hari awal Kirana dipenuhi rasa kagum sekaligus keanehan. Pondok ini benar-benar disiplin. Santri bangun pukul 3 pagi, sholat malam berjamaah, lalu zikir panjang hingga subuh.
Setelah itu, mereka belajar dari satu kitab tebal yang disusun oleh Walid, yang katanya merupakan tafsiran akhir zaman atas seluruh hukum syariah. Kitab itu tidak memiliki ISBN, tidak ada nama penerbit, dan tidak menyebut referensi apapun. Judulnya sederhana, Al-Nurul Walidiyah. Kirana mencatat halaman demi halaman dengan rapi. Tapi ia cepat menyadari sesuatu. Isi kitab itu tidak mengutip satupun hadis lain yang sesuai dengan narasi sang penulis. Beberapa hukum fikih yang diajarkan pun menyimpang. Contohnya, Walid menulis bahwa dosa bisa dibersihkan hanya dengan tunduk total kepada sang mursid agung. Siapa mursid agung itu? Tanya Kirana pelan kepada seorang santri bernama Hafidz. Hafidz menunduk. Walid. Walid itu siapa sebenarnya? Hafidz tak menjawab. Wajahnya pucat. Ia buru-buru kembali ke tempat duduknya dan pura-pura membaca. Setelah 3 hari tinggal, Kirana mulai menyadari hal-hal yang tak masuk akal. Tidak ada santri yang memiliki ponsel atau buku catatan pribadi. Semua salinan kitab dikunci dalam lemari besi setelah jam belajar. Malam hari sangat sunyi. Tidak ada suara ngaji, tidak ada tadarus. Dan yang paling aneh, setiap maghrib, semua jendela wajib ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Saat ia bertanya kepada pengurus dapur, perempuan tua itu hanya berkata pelan, "Maghrib itu waktu terbukanya hijab. Jangan biarkan cahaya dari dalam rumah keluar, nanti yang menunggu di luar masuk." Kirana tertawa kecil saat mendengarnya, tapi tawa itu langsung lenyap melihat ekspresi serius sang ibu. Suatu malam, Kirana mendengar bisikan di luar jendelanya. Awalnya ia kira hanya angin. Tapi saat didekati, ia mendengar suara sayup-sayup. "Kirana, pulanglah, kamu bukan untuk tempat ini." Degup jantungnya berdegup kencang. Ia buka sedikit tirai, tapi tak melihat apapun kecuali pohon pinus yang bergerak perlahan. Ia menutup jendela itu rapat-rapat dan beristighfar dalam hati. Besoknya, ia mencoba bertanya pada Farhan, namun lelaki itu justru menyuruhnya ikut ke sebuah ruangan gelap di belakang aula. "Kau dengar suara itu?" tanya Farhan. Kirana mengangguk pelan. "Itu adalah ujian. Jangan percaya semua yang kau dengar di sini. Percayalah hanya pada Walid." Suara itu datang dari kaum jin yang dengki terhadap cahaya kebenaran. Malam itu Kirana menangis dalam diam. Ia mulai merasa terjebak. Tapi bagian dari dirinya masih menolak untuk kabur. Ini bukan sekadar pondok, ini adalah kultus. Dan tugasnya sebagai peneliti, sebagai muslimah yang cinta kebenaran, belum selesai. Ia membuka laptop dan menuliskan satu kalimat di dokumen jurnalnya. Keanehan bukanlah bukti kesesatan, tapi jika keanehan datang bersama ketakutan, maka sesuatu memang sedang disembunyikan. Hari kelima di Pondok Al-Hidayah, Kirana mulai merasa bukan hanya sedang melakukan riset, tapi telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang ia duga. Rasa penasaran bercampur dengan kewaspadaan. Banyak yang tidak bisa ia catat dalam jurnal, karena hanya terjadi dalam sekejap. Atau justru terlalu aneh untuk bisa dipercaya. Setiap siang, para santri belajar dari Al-Nurul Walidiyah, kitab utama yang ditulis oleh Walid, sosok misterius yang belum pernah Kirana temui secara langsung. Bahkan, nama itu hanya dibisikkan dengan takut-takut oleh para santri. Saat ia mencoba bertanya siapa sebenarnya Walid, jawabannya selalu kabur. Beliau adalah cahaya dari zaman gelap. Walid itu bukan manusia biasa. Kami tidak menyebut namanya tanpa wudhu. Namun satu fakta mengejutkan akhirnya ia ketahui dari seorang santri baru bernama Ilham. Bocah berumur 15 tahun itu belum terlalu lama tinggal di pondok, dan masih sering menceritakan masa lalunya kepada Kirana saat mereka mencuci piring di belakang dapur. "Aku dulu sekolah di pesantren di Jawa Tengah, tapi ayahku membawaku ke sini setelah katanya bermimpi didatangi Walid. Sejak itu, ayah jadi berubah. Katanya, ini pondok yang akan selamat saat dunia kiamat." "Ilham," tanya Kirana hati-hati, "kamu pernah lihat Walid secara langsung?" Ilham terdiam. Ia menatap sekitar, lalu berbisik, "Pernah. Sekali. Waktu aku baru datang, aku dibawa ke ruang bawah tanah untuk disumpah. Di sana, ada pria tua yang duduk di kursi besar. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Seperti bayangan hitam yang padat.
Kirana mencatat detail itu dalam pikirannya. Ruang bawah tanah. Sumpah setia. Wajah gelap. Apakah itu simbolik? Atau ilham sedang dimanipulasi secara psikologis? Ia belum yakin. Hari berikutnya, Kirana mulai mengalami kejadian-kejadian aneh secara langsung. Suatu malam, ketika sedang mengambil air di sumur belakang, ia mendengar suara lantunan doa. Tapi bukan doa biasa. Lafaz-lafaznya terdengar mirip bahasa Arab, tapi ada yang janggal. Seperti potongan-potongan yang diputar balikan. Ia mengikuti suara itu, yang berasal dari arah belakang bangunan pengajian. Di balik semak-semak, ia melihat barisan santri berdiri melingkar, dengan Ustaz Farhan di tengah. Di hadapan mereka, terdapat selembar kain putih dengan simbol aneh seperti mata satu yang menghadap ke atas, dan segitiga yang melingkarinya. Suara doa berhenti. Farhan berbicara dengan suara rendah namun tegas. Malam ini, ruh Walid akan turun. Kita bersihkan satu jiwa dari keraguan. Kirana menahan napas. Ia melihat seorang santri didorong ke tengah lingkaran. Bocah itu menangis. Saya tidak mau. Saya nggak salah. Saya cuma pengen pulang. Tapi para santri lain memegangnya erat. Farhan kemudian meletakkan tangannya di kepala bocah itu dan membaca mantra yang tidak dikenali Kirana. Saat itu, bumi seperti bergetar perlahan. Daun-daun berdesir kencang, dan suara seperti gemuruh datang dari dalam tanah. Kirana terpaku. Setelah ritual selesai, bocah itu pingsan. Para santri membawanya pergi ke arah belakang dapur, ke tempat yang tidak pernah ditunjukkan pada Kirana sebelumnya. Hari-hari selanjutnya menjadi semakin mencekam. Kirana menyadari pola. Setiap malam Jumat, satu santri akan disucikan. Ia tidak tahu kemana mereka dibawa setelah itu, tapi wajah-wajah mereka tak pernah terlihat lagi. Kecurigaan Kirana memuncak saat ia diam-diam menyusup ke ruang kitab dan menemukan satu lemari terkunci yang tampak berbeda. Ia berhasil mencungkilnya menggunakan penjepit rambut. Di dalamnya, ia menemukan naskah-naskah tua yang ditulis tangan, berisi simbol dan mantra dalam bahasa campuran Arab, Jawa kuno, dan Latin. Salah satu halaman berjudul Manzil Al-Hudur, Jalan Menuju Keabadian Ruhani. Di situ tertulis bahwa tubuh manusia hanya wadah, dan ruh yang murni bisa dipindahkan, dipanggil, dan dijadikan medium keabadian jika telah melalui pembersihan total. Kirana menggigil. Apakah para santri yang hilang itu digunakan dalam ritual pemindahan ruh? Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk berbicara dengan Ilham lagi. Tapi bocah itu sudah tidak ada. Kata salah satu santri, Ilham sudah lulus penyucian. Dia bukan lagi bagian dari dunia ini. Kirana merasa perutnya mual. Ia harus keluar dari tempat ini. Tapi kemana? Jalan keluar dari pondok dijaga oleh dua santri bertubuh besar. Dan ponselnya sudah dikembalikan tanpa sinyal, baterai dilepas. Ia hanya punya satu harapan. Sebuah catatan kecil yang ia sembunyikan di balik dinding kayu kamarnya. Di situ, ia menulis semua yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Ia berharap, jika sesuatu terjadi padanya, akan ada yang menemukannya suatu hari nanti. Namun malam itu, segalanya berubah. Saat ia terlelap, ia bermimpi berada di aula besar. Semua santri berdiri mematung, menatap ke arah kursi kosong. Lalu perlahan, sesosok bayangan naik ke atas panggung. Tak memiliki wajah, hanya seperti kabut gelap yang bergerak. Suara dalam mimpinya berbicara. Kau telah melihat terlalu banyak, Kirana. Sekarang kau harus memilih, menjadi penerus cahaya, atau dikubur bersama kegelapan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi yang membuatnya benar-benar panik adalah, ada bekas abu di ujung kakinya. Seolah ia memang berjalan di tempat pembakaran. Dan di tembok kamarnya, tertulis dengan arang. Malam Jumat. Namamu telah dipanggil. Malam Jumat itu tiba dengan suasana yang berbeda. Langit mendung, angin berhembus kencang, dan suara burung hantu terdengar lebih sering dari biasanya. Kirana duduk di sudut kamarnya, memegang erat catatan kecil yang berisi semua pengalamannya selama di pondok. Ia tahu, malam ini namanya telah dipanggil untuk ritual penyucian. Pukul 8 malam, pintu kamarnya diketuk. Dua santri berdiri di depan,
mengenakan jubah hitam dan sorban merah hati. "Kirana, waktunya telah tiba," ucap salah satu dari mereka dengan suara datar. Dengan langkah mantap, Kirana mengikuti mereka menuju ruang bawah tanah yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita Ilham. Tangga kayu tua berderit di setiap langkah, dan udara lembab menyambut mereka di bawah. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh lilin-lilin yang ditempatkan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, Ustaz Farhan berdiri di depan sebuah kursi besar yang tampak seperti singgasana. Di belakangnya, bayangan gelap mulai membentuk sosok yang tidak jelas wujudnya. "Selamat datang, Kirana. Malam ini, kau akan menjadi bagian dari cahaya sejati," ucap Farhan dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kirana menatap langsung ke arah bayangan itu. "Aku datang bukan untuk menjadi bagian dari kalian, tapi untuk mengungkap kebenaran," jawabnya dengan tegas. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat menuju Kirana. Namun ia mengangkat catatan kecilnya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafal. Cahaya terang muncul dari catatan itu, membuat bayangan tersebut mundur dan menghilang. Para santri yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Beberapa dari mereka mulai menangis, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam ajaran yang menyimpang. Ustaz Farhan mencoba melarikan diri, namun para santri lainnya menghadangnya. Keesokan harinya, Kirana bersama beberapa santri yang sadar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pondok Al-Hidayah ditutup, dan para santri dikembalikan kepada keluarga mereka. Kirana kembali ke kampusnya dengan membawa catatan yang akan menjadi bahan utama dalam tugas akhirnya, serta pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Pagi setelah malam penuh kengerian itu, langit di atas Pondok Al-Hidayah terlihat lebih terang dari biasanya. Kabut yang selama ini selalu menggantung di sekitar kompleks pondok perlahan memudar. Seolah-olah alam pun ikut merasakan runtuhnya kekuasaan gelap yang telah lama bersarang di tempat itu. Kirana berdiri di halaman utama pondok, tubuhnya lelah, matanya bengkak karena tidak tidur semalaman. Di sampingnya berdiri beberapa santri yang kini sadar bahwa mereka selama ini telah diperdaya. Ada yang menangis tanpa suara, ada yang duduk memeluk lututnya sendiri, dan ada pula yang hanya menatap langit, mencari jawaban atas kebingungan yang menggumpal dalam dada mereka. Di kejauhan, mobil-mobil polisi dan petugas dari Kementerian Agama mulai berdatangan. Laporan Kirana, yang dibacakan langsung dari catatan kecilnya semalam, akhirnya diterima dengan serius oleh seorang dosennya yang curiga saat Kirana tidak mengirim kabar selama 5 hari berturut-turut. Sang dosen diam-diam melapor ke pihak berwenang dan datang ke lokasi bersama aparat. Pondok Al-Hidayah dinyatakan ditutup sementara untuk keperluan penyelidikan. Beberapa ruang bawah tanah disegel, kitab-kitab misterius disita, dan para pengurus pondok, termasuk Ustaz Farhan, ditahan untuk diperiksa. Meski mereka tidak banyak bicara, wajah mereka menunjukkan kegagalan. Kekuasaan yang selama ini mereka jaga dengan ketakutan, kini runtuh oleh keberanian satu orang perempuan yang datang dengan niat belajar. 1 minggu setelah kejadian itu, Kirana kembali ke kampus. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya sedikit kurus, dan matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Satu keberanian, satu kedewasaan, yang tidak dimiliki Kirana sebelum memasuki Pondok Al-Hidayah. Ruang kelas terasa asing. Dosen-dosen menatap Kirana dengan ekspresi campur aduk, antara kagum dan khawatir. Beberapa mahasiswa mencoba bertanya, tapi Kirana belum siap membicarakan semuanya secara publik. Ia hanya mengatakan, "Saya menemukan sesuatu yang membuat saya lebih mengenal makna iman." Kirana memilih untuk menyelesaikan skripsinya dalam diam. Ia menyusun laporan panjang berdasarkan catatan dan pengalamannya, menyandingkan ajaran Islam sebenarnya dengan penyimpangan yang ia temukan di pondok tersebut. Ia tidak hanya menceritakan kejadian aneh atau ritual-ritual menyimpang, tetapi juga menjabarkan bagaimana manipulasi psikologis, bahasa yang dikaburkan, dan isolasi sosial digunakan sebagai alat kendali dalam organisasi keagamaan yang melenceng. Judul skripsinya cukup sederhana. Cahaya Palsu, Studi Kritis Terhadap Penyimpangan Ajaran Islam di Lingkungan Pesantren Tertutup. Ketika ia mempresentasikan penelitiannya di hadapan dosen pembimbing dan penguji, ruangan sunyi. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang tertawa, hanya keheningan yang penuh makna. Setelah ia selesai, salah satu dosen berkata dengan suara serak, "Apa yang kamu lakukan bukan sekadar riset, Kirana.
Itu perjuangan jiwa. Namun cerita belum selesai. Sekitar 2 bulan kemudian, Kirana mendapat surat tanpa nama yang dimasukkan ke bawah pintu rumah kosnya. Isinya hanya satu kalimat. Kau mungkin telah membubarkan pondok, tapi ruh Walid tidak akan pernah padam. Surat itu membuat Kirana gemetar. Ia menatap sekeliling, merasa diawasi. Tapi ia memilih untuk tidak melaporkannya. Ia hanya menyimpan surat itu di dalam Al-Quran yang kini selalu ia bawa kemanapun pergi. Sejak pengalaman di Pondok Al-Hidayah, Kirana menjadi lebih religius. Tapi bukan karena takut, melainkan karena paham bahwa agama, bila dikuasai orang-orang yang salah, bisa menjadi alat paling mematikan untuk membungkam nurani. Ia belajar bahwa iman yang sejati lahir dari pencarian, bukan ketundukan buta. Setelah wisuda, Kirana memilih untuk bekerja di sebuah LSM yang fokus pada edukasi dan perlindungan terhadap santri dan anak-anak muda dari ajaran sesat dan organisasi keagamaan menyimpang. Ia berkeliling ke berbagai pesantren, berbicara tentang pentingnya berpikir kritis, mengenal dasar-dasar Islam yang benar, dan tidak takut bertanya. Di beberapa tempat, ia disambut dengan hangat. Tapi di tempat lain, ia dianggap berbahaya. Namun Kirana sudah tidak takut lagi. Ia pernah berdiri di hadapan bayangan kegelapan, dan menang. Kini, ia ingin memastikan tak ada lagi anak-anak seperti Ilham yang dijadikan tumbal oleh mereka yang mengaku suci tapi haus kuasa. Suatu hari, saat mengisi seminar di sebuah madrasah kecil di pedalaman Jawa Timur, seorang santri perempuan mengangkat tangan dan bertanya, "Kak Kirana, apa kakak pernah takut saat berhadapan dengan mereka?" Kirana tersenyum kecil. Ia menjawab, "Pernah. Sangat takut. Tapi aku lebih takut kalau suatu hari aku tidak melakukan apapun dan membiarkan kegelapan itu terus menelan orang-orang baik." Santri itu terdiam, lalu tersenyum. Malam itu, Kirana menulis di jurnalnya. Kegelapan tidak bisa padam hanya karena satu cahaya. Tapi satu cahaya bisa menyalakan ribuan yang lain. Mungkin aku hanyalah satu lentera kecil. Tapi selama masih ada yang mau berpikir, bertanya, dan berani berdiri, lentera-lentera itu akan terus menyala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.